Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Sobat LNG? Jumpa lagi dengan saya Taufik dari LNG Insurance Broker di sesi sharing klaim asuransi. Saat ini saya sedang berada di salah satu kamar di Hotel Coffee yang terletak di Dolok Sanggul, Sumatera Utara. Hotel yang sangat mewah, bagus, kamarnya bersih, pelayanannya baik, makannya enak-enak. Pemilik hotel ini adalah bos saya, pimpinan saya, sahabat saya juga, Ibu Domasi Samosir. Nah, kedatangan saya hari ini adalah untuk membantu klien saya melanjutkan proses klaim asuransi yang terjadi atas pembangkit listrik milik mereka, salah satunya akibat banjir bandang yang besar yang terjadi di akhir November 2025 kemarin, lebih kurang sebulan yang lalu. Kerusakannya parah, berat, walaupun tidak separah dari beberapa lokasi. Yang saya tahu saja di daerah sini, di sekitar Dolok Sanggul sini, ada 3 pembangkit listrik mini hidro yang terkena. Ada yang total loss, ada yang menyebabkan meninggalnya beberapa orang karyawan mereka. Nah, klien saya, syukur alhamdulillah, tidak ada yang meninggal, tapi kerusakan yang terjadi cukup berat dan cukup parah. Kita tahu, pembangkit listrik mini hidro itu salah satu program penting dari pemerintah Indonesia dalam rangka transisi energi dari energi fosil ke energi renewable atau terbarukan. Salah satu target pemerintah. Tapi sayangnya, dibandingkan renewable yang lain, pembangkit listrik mini hidro ini secara risiko jauh lebih tinggi karena mereka berhubungan langsung dengan alam dan mereka selalu berada di tempat-tempat jauh, berada di ketinggian, berada di tepi sungai, berada di kaki bukit, dan sangat tergantung kepada air. Oleh karena itu, risiko yang terbesar yang dihadapi oleh mini hidro adalah banjir, tanah longsor, kerusakan karena air. Risiko yang lain, kebakaran jarang terjadi, hampir tidak bisa terjadi, karena tidak ada komponen-komponen yang mudah terbakar, karena semuanya dari air. Risiko lain tidak. Nah, saya datang bersama tim dari Loss Adjuster, juga ada tim khusus ahli di bidang rekonstruksi. Jadi kami berempat datang ke lokasi ini untuk menindaklanjuti proses klaim. Jadi kira-kira seminggu setelah kejadian, tim dari Loss Adjuster, 1 orang sudah datang mendahului ke sini, tapi baliknya susah, dan juga transportasi menuju ke lokasi itu putus. Ada belasan titik-titik jalan itu terputus, dan alhamdulillah ketika hari ini kami datang, longsor itu sudah dibersihkan, yang ambruk sudah mulai diperbaiki sehingga kami bisa sampai. Yang ingin saya sampaikan kepada sahabat-sahabat LNG, khususnya kepada pemilik pembangkit listrik mini hidro, kepada investor, kepada kontraktor, juga kepada PLN dan pemerintah, kita memang menginginkan mini hidro ini sukses dan terus bertambah banyak. Investor ingin masuk untuk mendapatkan penghasilan karena memang manis sekali hasil yang didapatkan jika berinvestasi di mini hidro. Karena investasi Anda kira 6-7 tahun adalah awalnya, setelah itu tidak ada cost apa-apa lagi, hanya cukup maintenance. Ya. Dan setelah itu adalah masalah keuntungan. Kemudian juga tentu saja buat pemilik pembangkit, kalau pembangkit Anda PLTM sukses, ini juga adalah mesin uang. Karena setelah bank selesai, modal selesai, Anda tinggal memetik hasilnya dari penjualan listriknya. Nah, tapi sayangnya sekali lagi tantangannya adalah saya pribadi, saya sudah mendatangi lebih kurang 10 atau 15 pembangkit listrik di berbagai tempat di Indonesia, dan saya menyaksikan paling tidak ada 2 klien saya yang sudah mengalami seperti yang terjadi dengan klien saya yang di lokasi ini. Salah satunya ada di Sumatera Barat, persis sama, penyebabnya longsor. Longsor yang berasal dari tanah yang ada di belakang powerhouse. Nah, mungkin bagi Sobat LNG,
yang belum pernah datang atau belum pernah lihat proses pembangkit listrik mini hidro, yaitu prosesnya itu adalah dengan memanfaatkan air, dimulai dari membuat bendungan, kemudian air dari bendungan itu disalurkan channeling, namanya waterways, menuju ke ketinggian. Air itu kemudian diproses, ada namanya penyaringan dan sebagainya. Nah, setelah air itu akan diturunkan, dihujamkan ke turbin yang berada di bawah. Ketinggiannya puluhan meter sampai ratusan meter. Semakin tinggi, semakin bagus. Dengan kemiringan kira-kira 45 akan dihujamkan memutar turbin. Karena harus mengejar ketinggian dengan sudut, maka turbin itu tidak boleh jauh atau beradanya tidak bisa lebih jauh dari headpond. Antara headpond atau kepala air ini dengan powerhouse tuh melalui penstock, namanya air dialurkan penstock. Nah, penstock ini adalah tebing tanah, ya, batu atau tanah. Kebanyakan dipilih tempatnya yang keras. Di sinilah resikonya, ya. Powerhouse berada di bawah, 100 meter di bawah, di samping tebing. Yang ketika didesain, saya, termasuk klien saya ini, saya waktu mendatang melihat, itu memang sudah diantisipasi. Jadi bangunan powerhouse maupun pembangkit listriknya itu, di belakangnya itu ada jarak tanah kosong 20 meter. Sekalian di situ ada tempat distribusi PLN-nya. Jadi powerhouse di belakangnya itu ada tanah kosong 20 meter, bukan langsung berhadapan dengan tebing, sehingga ada jarak yang wajar. Kalaupun terjadi longsor, waktu itu diperkirakan, saya pun yakin nggak akan sampai menimbun atau masuk ke dalam powerhouse. Tapi, karena sekali lagi, karena kejadian yang terjadi di Sumatera kali ini, kita tahu, dan saya juga menulis sudah di dalam blog saya, itu memang kejadian luar biasa. Ya, bayangkan, jumlah hujan yang turun dalam 2 hari itu adalah seharusnya turun dalam 1 bulan. Sungai tidak bisa menampung karena begitu besarnya jumlah air, debit air, sehingga mereka lalu mengalir ke sungai, lalu meluap, dan sebagainya. Nah, jika ada faktor-faktor lain yang memang kita tahu, terjadinya kerusakan hutan, perkebunan liar, dan sebagainya, yaitu penyebab yang berikutnya yang saya setuju bahwa itu adalah penyebabnya. Nah, kembali kepada pembangkit listrik ini. Nah, belajar dari kejadian ini, bayangkan di Sumatera Utara, hanya dalam kabupaten ini ada 3 pembangkit listrik yang masuk kategori rusak besar. Nah, kalau satu pembangkit saja mengalami kerusakan dengan nilai 10 sampai 15 miliar, atau mungkin lebih, kabupaten ini aja sekitar 50 miliar lebih jumlah klaim yang akan dibayar oleh perusahaan asuransi. Belum lagi setiap tahun, dan kebetulan saya juga datang bersama teman-teman dari Loss Adjuster dan Surveyor, itu mereka, kebanyakan juga pekerjaan survei mereka adalah PLTM Mini Hidro. Kan baru Agustus yang lalu kejadian yang sama juga terjadi. Yang ingin saya sampaikan adalah, karena jumlah klaimnya besar, dan sering terjadi, dan penyebabnya itu juga. Pertama dari segi asuransi. Masalah ini akan membuat asuransi semakin takut, semakin enggan memberi jaminan asuransi untuk pembangkit listrik mini hidro. Jumlah akumulasi klaim premi yang diterima dari mini hidro rasanya sudah tidak sebanding lagi dengan jumlah klaim yang mereka harus bayar. Jadi itu disebutnya loss ratio kalau di bidang asuransi. Jadi kumpulan premi yang diterima dari industri sejenis dengan jumlah klaim yang mereka harus bayar itu udah nggak seimbang. Bahkan dalam perhitungan normal, sebenarnya kalau jumlah klaim yang dibayarkan sudah lebih besar dari 60% dari premi yang mereka terima, itu udah rugi, udah nggak cuan. Sekali lagi kepada investor, kepada pengusaha, ya, karena renewable adalah proyek pemerintah di dalam transisi energi, perlu ada langkah-langkah dan tindakan secara bersama-sama agar industri ini lebih aman, lebih safety.
Salah satu kalau dilihat sebetulnya dari kejadian-kejadian yang terjadi, itu rata-rata adalah banjir dan tanah longsor. Mari para konsultan, para engineer, para owner, kita fokuskan bagaimana supaya tanah longsor yang berada di belakang powerhouse itu bisa diminimalisir. Risk management menurut saya yang ke depan harus diperhatikan adalah pencegahan tanah longsor. Mungkin asuransi akan mulai memperlakukan, mungkin yang ekstrimnya adalah, oke, mereka akan memberikan jaminan asuransi, polisi sudah diterbitkan, tapi tidak lagi memberikan perluasan jaminan banjir dan tanah longsor. Padahal, itu adalah risiko utama dari pembangkit listrik mini hidro. Sebagai broker, sebagai manajer risk management consultant, saya benar-benar ingin win-win situation. Industri ini tetap tumbuh, industri ini tetap menguntungkan, tetap profit, tapi kita semua aware. Inilah dampak dari climate change. Sehingga perhitungan-perhitungan frekuensi banjir, angin topan dan sebagainya yang dulu mungkin 10-20 tahun, mungkin tidak berlaku lagi. Kita harus bisa mengatasi. Sudah ketahuan area of risk-nya, yaitu adalah landslide, tanah longsor di belakang powerhouse, dan bagaimana pembangunan ke depannya yang baru harus lebih serius memperhatikan tanah longsor di belakang. Bagi yang sudah eksis, yang sudah ada, ya saya harapkan kepada para pembeli, para investor, untuk mengalokasikan dana juga untuk fokus pencegahan terhadap tanah longsor di hampir setiap pembangkit. Demikian, sobat-sobat LNG, selalu kita bisa mengambil hikmah dari setiap klaim, setiap kejadian. Tapi yang ingin saya sampaikanlah, kami broker ingin memastikan setiap pembangkit listrik mini hidro itu mendapatkan backup asuransi. Tidak mudah mendapatkannya, hanya dengan bantuan broker-broker ansip profesional lah. Anda tetap bisa mendapatkan, tentu saja dengan membuat risk management improvement, perbaikan improvement, dan survei yang meyakinkan. Dan yang paling penting, jika terjadi klaim, broker asuransi lah yang akan mendampingi Anda menyelesaikan klaim seperti yang saya lakukan hari ini. Saya sengaja hampir 2 hari, 3 hari besok saya akan ada di sini bersama dengan tim dari Losse Jasa dan konsultan untuk memastikan proses recovery, perbaikan cepat terselesaikan sehingga bisnis mereka segera pulih kembali dan listrik kembali normal. Untuk kronologisnya, selama 1 minggu kurang lebih curah hujan di sini sangat-sangat tinggi. Jadi puncaknya itu pada tanggal 25 November. Sebelum di sini kejadian itu sudah ada beberapa longsor di berbagai daerah. Jadi kita himbau, memang kondisinya di sini juga waktu itu hujan deras, lalu listrik mati, listrik padam, dan memang satu lagi komunikasi kita agak sulit. Dari jam 6 kita pantau sungai di belakangnya sudah mulai naik. Sore nih. Memang kita sama sekali tidak membayangkan bahwasannya akan terjadi longsor besar seperti ini gitu. Sejak jam 6 sore setelah air naik di sungai, sudah kita himbau lah ke karyawan gitu. Kita pantau sampai pada akhirnya jam 21.40 malam. Longsor pertama itu dari sini. Nah, karena posisi sudah menimpa di samping powerhouse ini, Ya. otomatis engineer kita mengambil inisiatif untuk mengamankan diri ke area titik kumpul. Baru susulan lah dari sebelah kiri ini sampai menimpa masuk ke dalam. Kalau kronologis longsor ini seperti gempa ya Pak ya, cuma dengan kategori getaran rendah lah. Kalau memang sudah aman baru kita cek lokasi kembali seperti apa. Memang pada tanggal 25 itu Pak, puncak curah hujan yang tertinggi itu. Air memang dibilang tenang tapi meluap pelan-pelan gitu Pak. Nggak langsung banjir bandang yang bawa kayu atau apapun, tidak gitu. Oke, Pak Dadan, terima kasih banyak informasinya. Jika Anda suka dengan program ini bagikan kepada teman-teman Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.